Halo, perkenalkan saya Selaviana Juju, NPM 2020-1103, Program Studi Sarjana Keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penyuluhan berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sering terjadi di tempat pengungsian bencana. Jadi topik yang akan saya bahas adalah ISPA atau biasa disebut dengan infeksi saluran pernafasan akut. ISPA merupakan salah satu dari sekian banyak penyakit yang sering terjadi di daerah pengungsian bencana alam. Jadi perlu kita ketahui bahwa ISPA merupakan infeksi saluran pernafasan akut yang ditandai dengan batuk pilek dan keluarnya cairan melalui hidung yang dikarenakan atau disebabkan oleh mikrovirus, adenovirus, dan coronavirus. Lalu apa-apa saja yang mempermudah penularan ISPA tersebut? Yang pertama adalah tertular dari si orang yang terkena penyakit ISPA. Kemudian yang kedua, kebersihan yang tidak terjaga, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Lalu imunisasi yang tidak lengkap dan makanan yang tidak bergizi. Tanda dan gejala dan penggolongan ISPA. Yang pertama, batuk pilek disertai demam adalah ISPA dengan golongan ringan. Kemudian, batuk pilek yang disertai dengan sesak nafas adalah pneumonia. Dan yang ketiga adalah batuk pilek yang disertai dengan tarikan dinding dada merupakan pneumonia dengan golongan berat. Lalu, apa saja akibat dari ISPA tersebut? Yang pertama, bisa ditularkan kepada orang lain, kemudian daya tahan tubuh menurun, pertumbuhan dan perkembangan terhambat, dan kemudian biaya untuk pengobatan ISPA ini sangat mahal, disertai dengan kalau efek jangka panjang yaitu kematian. Agar kita terhindar dari ISPA atau bisa mencegah si ISPA ini terjadi. Yang pertama, jauhkan terlebih khusus anak-anak dari penderita ISPA atau batuk pilek. Kemudian menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, makanan maupun lingkungan. Dan yang ketiga, berikan makanan yang sehat dan bergizi setiap harinya. Untuk anak-anak di bawah 2 tahun, berikan ASI yang cukup. Lalu minta imunisasi yang lengkap dan menutup mulut apabila batuk, lalu membuang dahak atau lendir ke tempat yang tertutup. Apa yang bisa kita lakukan atau pengobatan apa yang bisa kita berikan kepada penderita ISPA, terutama perawatan yang dilakukan di luar rumah sakit ataupun di rumah. Yang pertama, tetap berikan makan walaupun muntah, kemudian berikan minum yang banyak, dan apabila terjadi panas atau demam, kompres menggunakan air hangat. Lalu gunakan pakaian yang tipis dan berikan obat penurun panas seperti paracetamol. Apabila terjadi hidung tersumbat, bersihkan lubang hidung menggunakan tisu ataupun sapu tangan secara teratur. Dan apabila batuk dengan lendir yang banyak, berikan 1 sendok makan perasan jeruk nipis disertai atau ditambah dengan 1 sendok makan kecap ataupun madu. Nah, itulah penjelasan mengenai ISPA, yang dimana ISPA ini sering terjadi di tempat-tempat pengungsian. Dan mengapa sering terjadi di daerah seperti itu? Karena kita ketahui bahwa di daerah pengungsian itu padat, jadi penularan penyakit ISPA ini sangat cepat dan gampang atau mudah penularannya, juga karena kebersihan di daerah pengungsian ini sangat minim. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya ISPA atau penularan ISPA itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita perlu menjaga kebersihan. Bukan hanya kebersihan diri, tetapi juga makanan dan juga lingkungan. Seperti itu, sekian penyuluhan dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama menambah juga pengetahuan kita mengenai ISPA
yang dimana ISPA ini sering terjadi di daerah pengungsian bencana alam. Terima kasih.